Assalamualaikum sahabat teknologi. Kali ini kami dari Sahabat Teknologi Provinsi Jambi akan berbagi praktik baik di komunitas belajar SMP Islam Al-Arif. Selamat menyaksikan. Karena berkah rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini. Tak lupa pula salawat dan salam dihadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga hari ini acaranya tidak dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas fasilitas, kemudian waktu. Kami benar-benar terharu gitu. Maksudnya udah dipersiapkan dengan matang, ada air minumnya, infusnya. Jadi kami merasa tersanjung seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang nanti akan dibagikan bisa bermanfaat. Amin. Boleh bantu dikit ya? Boleh. Kue ubi di atas talam. Cakep. Minumnya pakai es tebu. Cakep. Izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu guru hebat semua menyampaikan praktik baik. Sebelum kita berdiskusi mengenai praktik baik yang sudah saya lakukan, boleh dulu Bapak Ibu semua berdiri. Kita ice breaking dulu kali Bapak Ibu ya, biar makin semangat siang ini. Ini gerakannya sederhana. Ada ice breaking ya Bapak Ibu ya. Mengenang lagi masa-masa TK. Biasanya semakin kita tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan diputar. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik yang saya lakukan di dalam kelas saya, di kelas biologi. Judul praktik baiknya adalah optimalisasi penggunaan platform teknologi agar murid bahagia. Jadi pada praktik baik ini saya memang menekankan bagaimana cara membuat kelas yang bahagia Bapak Ibu guru hebat dan memanfaatkan berbagai platform teknologi yang telah ada. Ini profil diri, oke. Nah, pada praktik baik ini saya sependapat dengan Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan utama dari pendidikan itu yang menuntun siswa mencapai tujuan pendidikan dalam keadaan selamat dan bahagia. Jadi dengan bahagia harapannya siswa dapat mengikuti pembelajaran yang kita rancang susah payah itu Bapak Ibu dengan hati yang ringan dan langkah yang lapang. Di sini platform media yang saya gunakan itu saya menggunakan PMR, sama seperti Bapak Ibu juga menggunakan Quizzes, Canva, supaya pembelajaran kita lebih bervariasi. Untuk model pembelajaran yang saya utamakan sama pembelajaran itu saya lebih dominan menggunakan cooperative learning dan discovery learning sesuai dengan ciri dari pembelajaran biologi itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya, ini ada video praktik baik yang mungkin bisa kita simak bersama dan semoga bisa menjadi manfaat bagi Bapak Ibu guru hebat semua. Salam bahagia Bapak Ibu hebat. Perkenalkan saya Suci Lestari Yuliaswiti, guru SMA 3 Muarajaya. Pembelajaran berbasis TIK bukanlah hal yang baru bagi guru maupun murid. 3 tahun sudah kita menjalani pembelajaran di masa pandemi yang membuat kita lebih adaptif dengan keadaan dan mampu memberikan layanan pendidikan jarak jauh kepada siswa. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kita sama-sama menyadari peran guru dalam pembelajaran tidak akan
pernah tergantikan dengan teknologi secanggih apapun. Platform teknologi yang telah biasa digunakan guru untuk menjalankan pembelajaran berbasis ialah jenis media, model pembelajaran, teknik dan metode apa yang tepat agar pembelajaran menggunakan teknologi. Pada saat penggunaan asisten murid, bidang PNM ini guru pun terlibat dalam proses penilaian ulang dari hasil pengamatan siswa. Setelah penilaian selesai, maka PNM mengembangkan itu dari sekolah dan melakukan semangat pembelajaran dan sesuai dengan kode awal dan kode awal. Siswa SMA yang baru ini memiliki gaya belajar dan kemampuan belajar yang beragam. Variasi penggunaan platform teknologi dalam pembelajaran menjadi satu hal yang membuat siswa tidak pernah jenuh akan pembelajaran yang cepat. Tayangan video pembelajaran yang menampilkan berbagai bentuk visual yang mudah dipahami menjadi hal yang saya pilih dalam pengembangan bidang pembelajaran mata pelajaran biologi. Dengan demikian, materi yang awalnya abstrak bagi siswa setelah menonton video pembelajaran menjadi mudah dipahami. Karena gaya belajar yang dominan adalah metode visual, berbagai kegiatan pembelajaran di kelas pun dirancang agar siswa selalu membuat dan membuat yang cukup untuk mereka bergerak agar tidak tercekat selama belajar. Adapun langkah yang dilakukan untuk memulai inovasi pembelajaran adalah satu, melakukan asesmen diagnostik. Yang kedua, menggunakan berbagai situs yang ada dalam PNM untuk mendapatkan inspirasi baik berupa praktik baik dari guru di seluruh Indonesia, bahan ajar yang sesuai dengan kondisi murid di sekolah. Yang ketiga, merancang pembelajaran sesuai dengan kondisi murid di sekolah. Yang keempat, menggunakan berbagai platform teknologi yang sesuai dengan kondisi murid. Yang kelima, rutin melakukan refleksi bersama murid. Inovasi pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa kita. Setiap sekolah memiliki ciri dan kekhasan siswanya karena setiap siswa itu unik, setiap siswa itu memiliki potensi. Jadi sebagai guru kita bergerak untuk mulai mengenali secara sesama bagaimanakah gaya belajar siswa agar lebih mudah lagi menerapkan media apa yang sesuai dan platform teknologi apa yang sesuai dengan pembelajaran kita di kelas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hal positif yang bisa Bapak Ibu ambil untuk mulai melakukan perubahan kecil dan sama-sama kita melakukan perbaikan dalam ekosistem digital pendidikan di provinsi. Selanjutnya, kami silakan kepada Bu Ana. Mikir matikan dulu. Jadi harus cari ide terus supaya anak-anakku jangan ngantuk. Kalau pagi kan anak-anak masih semangat. Ini kalau dari setengah 3 bayangkan kita saja ngantuk apalagi anak-anak. Kemudian yang terbaru kita buat menggunakan quizzes. Nah, ini udah menggunakan handphone, media digital. Nah, ini menggunakan handphone. Jadi saya buat soal di quizzes, anak-anak mengisi di handphone. Ini yang terbaru. Tapi ini jam-jam pagi, Bu. Kalau jam siang nggak bisa lagi pakai ini. Nah, ini menggunakan quizzesnya. Jadi ibu-ibu semua, kita semuanya sebenarnya bisa ikut sama seperti ini.
ya. Ini udah siang ya Bapak Ibu. Kalau saya sebutkan saat semangat pagi, berarti tepuk tangannya sekali. Kalau siang itu 2 kali. Kalau malam, ada tidur malam. Pagi, siang, pagi, malam. Alhamdulillah, berarti masih fokus semua Bapak Ibu guru hebat. Ini saya salut sekali dengan komunitas belajar SMK Islam Al-Arifin. Semangat belajarnya masih terus terjaga. Nah, Bapak Husain bertanya mengenai asesmen dan pembelajaran Bapak ya. Jadi asesmen itu ada 2 macam, formatif dan sumatif. Asesmen diagnostis ini termasuk ke dalam bagian dari asesmen formatif itu sendiri. Memang di kami kan ini tahun pertama ya Bapak Ibu bagi kami untuk kurikulum merdeka. Tahun sebelumnya kami masih mandiri belajar. Kalau SMP Al-Arif bagaimana Bapak Ibu? Sudah tahun kedua. Berarti udah mandiri berubah. Berbagi. Oh, Masya Allah, berarti sebenarnya kami yang belajar. Nah, karena ini tahun pertama, jadi memang kami merasa agak kerepotan di awal Bapak Ibu, karena asesmen diagnosis ini baru, belum pernah kami lakukan sebelumnya. Kalau dulu biasanya kita kenalnya tuh pretest, kan untuk ngecek awal ya warnanya udah paham atau belum di pretest. Nah, kalau di asesmen diagnosis ini lebih kompleks. Kita diminta juga memetakan gaya belajar, melihat bagaimana kemampuan awal literasi dan numerasi siswa, karena nanti pembelajaran pasti akan berkait seputar itu. Terus bagaimana kesiapan mereka untuk masuk ke materi biologi, misalnya apakah dia sudah mengenai keanekaragaman hayati, itu akan rutin kita lakukan di awal pembelajaran. Tapi untungnya pemerintah itu lengkap ya Bapak Ibu di PMM. Jadi saya banyak belajar itu walaupun ini tahun pertama kami. Sebenarnya kami sudah belajar dari sebelum kami menerapkan kurikulum merdeka. Akibat adanya komunitas belajar juga, memang dituntut untuk selalu belajar ya Bapak Ibu kita. Karena belajar itu sepanjang hayat kalau kata Mas Menteri. Jadi memang di PMM itu kita dibantu Bapak Ibu untuk melihat bagaimana kemampuan awal siswa menggunakan asesmen murid yang ada di situ. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan kalau kita belum menyiapkan asesmen per mata pelajaran. Jadi kalau asesmen per mata pelajaran itu memang tanggung jawab dari guru mata pelajaran sendiri, karena dia yang tahu. Seperti Bapak Husain tadi IPS ya Bapak Husain lah yang paling tahu untuk bisa memahami materi tentang materi IPS ya? Kebutuhan makhluk hidup itu Bapak Husain yang tahu, dia harus udah tahu dulu tentang macam-macam kebutuhan atau bagaimana penerapannya di lingkungan, itu Bapak Husain yang tahu. Bapak Husain lah yang membuat asesmen awal pembelajaran untuk siap dilakukan pembelajaran. Karena Bapak Ibu, karena kita ada kemarin itu corona 3 tahun, itu tidak kita pungkiri, loss learning itu pasti terjadi. Jadi dengan adanya asesmen diagnostik ini membantu kita memetakan, karena ada beberapa kami di SMA itu ada beberapa siswa yang sebenarnya sudah masuk ke SMA, tapi ternyata dia belum cukup mampu untuk langsung masuk ke materi awal. Dia harus diajar dulu, diberikan dulu kalau dulu zamannya remedial ya Bapak Ibu ya. Nanti ada materi tambahan dulu supaya dia bisa mengikuti kecepatan belajar dari siswa lain. Karena memang di kelas itu sangat beragam, namun disitulah memang pendidik ini dituntut harus kreatif, berstrategi. Bagaimana caranya kita bisa mengayomi berbagai macam kebutuhan belajar siswa dan daya belajar itu. Tapi jika kita sudah mulai untuk melakukan asesmen diagnostik, yaitu dengan minimal kita tahu daya belajarnya dulu Bapak Ibu, karena sekarang sudah banyak web psikologi yang gratis, tinggal kemauan kita saja. Kemudian kami alhamdulillah guru BK-nya mau diajak kerjasama Bapak Ibu. Jadi disitulah kami sudah bisa memetakan bagaimana gaya belajar untuk kelas 10 itu. Ternyata memang gaya belajar auditori itu sangat sedikit. Jadi bayangkan kalau kita guru cuma ceramah saja Bapak Ibu, betapa banyak tenaga kita sudah. Bapak Ibu guru hebat, di sini mungkin bentuknya sharing ya. Saya bukan mengajari, tapi ini memang saya lakukan kemarin saat saya di supervisi. Dan hari ini tadi saya dapat hasil dari anak. Memang benar saya apa yang saya lakukan itu menggunakan media pembelajaran, yaitu judul materinya itu pengelolaan file dan
yang berekstensi PDF dan video. Ya, saya menempelkan ini yang kertas warna pink ini di depan kelas. Nanti siswa yang berkebutuhan apa yang gambar ini? Ya, visual itu saya ajak untuk menempelkan di mana kelompoknya. Nah, seperti itu. Jadi ada gambaran ya sudah ya Bu ya. Ada 10 file itu nanti anak dikelompokkan, ini kan ditempel ini. Tempel. Nah, ini sudah dikelompokkan hasil yang kemarin. Ya, seperti itu. Ini untuk anak yang kelompok visual. Ya. Kemudian untuk anak yang visual, saya kasih gambar yang macam-macam. Jadi ibaratkan ini buku itu kan folder, di dalamnya itu ada file. Jadi kalau dikelompokkan seperti ini kan anak sudah tahu ini foldernya ke sini. Jadi ini ke sini. Ini ada bahasa Indonesia, ada kesiswaan di sini. Kalau buku anak-anak di sini kan satu buku untuk semua mata pelajaran Bu. Jadi ya, jadi di mana siswa ini bisa cepat mencari. Makanya dikelompokkan seperti ini. Nah, filenya ditaruh di mana? Jadi ketika gurunya mencari tugas yang kemarin mana nak? Mata pelajaran bahasa Indonesia, anak mudah mencarinya. Portofolio Bu ya. Ya, seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau yang ini mungkin Ibu bisa sudah ada gambaran ya Ibu ya yang ini. Jadi ada 3 kelompoknya, nanti masing-masing file itu dikelompokkan berdasarkan namanya. Seperti itu. Terima kasih. Laptop enggak. Tetapi semua alat, semua media yang kita gunakan itu merupakan sebuah inovasi. Bu Ali mungkin ada saran Bu. Ini saja tanpa menggali keterampilan dan mereka tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai tuan rumah lah ya Bu ya, mewakili kepala sekolah berterima kasih banget ini sudah mau datang ke sini, mau berbagi praktik baik dari sahabat teknologi Jambi dari Pembatik ya Ibu ya. Di sini yang kami dengarkan itu pembelajaran atau video pembelajaran dari Bapak Ibu, dan kita di sini mendengar dan melihat mungkin guru-guru di sini bahkan saya ternyata belajarnya seperti ini, disamakan dengan persepsi kami. Nanti yang sama berarti sama, yang bisa kami pelajari akan kami pelajari. Jadi kami sangat berterima kasih karena sudah mau berkunjung ke sekolah kami di sini. Itu saja, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan lillahi hamdan yuhibbu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha al-afdal wa tahdina biha al-hajat wa tudkhilna min syai'in wa tarfa'na bihi innaka ala darajat wa tuballighuna min jami'il khairat wal hayati wa qadar innaka syai'un qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syai'in maut wa najatan minan nar wa la hisab
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahumma inna alaikum